Halo, selamat pagi, atau mungkin kepada kamu selamat siang, selamat malam, apapun keadaan kamu. Yuk, semangat banget seperti saya. Coba deh, pernah gak sih dalam hidup gitu ya, kita itu jadi orang bengong. Bengongnya bukan karena kita gak ada kerjaan, tapi justru karena kita terlalu banyak yang dipikirin. Kita ini sebenarnya mau kemana sih? Bingung gitu loh. Kalau memang itu yang terjadi dalam hidup kamu, ini bukan kebetulan loh. Video ini berarti untuk kamu dari Tuhan atas doa-doa kamu. Yuk kita bahas. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo, kalau kita bicara soal cerita Quora, gak selamanya ceritanya itu menyedihkan atau menyayat hati. Seperti yang akan saya bacakan di hari ini, saya ingin memilih sebuah kisah yang entah kenapa nih kalau dibaca bikin kita happy. Kisah ini dikisahkan oleh orang yang sedang memiliki masalah, tapi entah kenapa kok saya menjawabnya dengan sebuah jawaban dalam hati ya, yang insya Allah membuat kita jadi bahagia. Yuk, tanpa banyak basa-basi, saya langsung aja membacakan sebuah pertanyaan yang sederhana dari orang-orang di Quora. Pertanyaan ini singkat, padat, tapi bagus banget. Gini pertanyaannya. Hal apa sih yang paling membuat seseorang menjadi bahagia secara kekal? Kenapa ya dalam diri saya ketika saya mendapatkan sesuatu yang membuat saya bahagia, saya pikir itu yang saya cari. Tapi kenapa akhirnya itu tidak bertahan lama, malah justru membuat saya sedih di kemudian hari? Tuh, pertanyaannya hanya sebatas itu. Tapi jawabannya, nih, dengerin baik-baik. Saya ingin memberikan daging yang sangat berguna buat kamu. Coba, sekarang saya ingin kamu pikirkan sesuatu hal bersama dengan saya. Jujur ya, pernah nggak sih seumur hidup kamu atau jangan-jangan belakangan ini, diri kamu menghadapi sebuah hal yang harusnya menyenangkan? Happy sih, bikin bahagia gitu. Udah lama kamu tunggu, akhirnya dapet juga. Udah lama kamu tunggu, akhirnya terjadi juga gitu ya. Tapi entah kenapa, kebahagiaannya itu gak tahan lama gitu loh. Kamu sudah memiliki sebuah barang yang kamu suka mungkin. Kamu sudah bersama dengan orang yang kamu mau mungkin. Atau lebih bahagia lagi, kamu sudah mendapatkan segalanya dalam hidup ini seperti yang kamu mau, kamu inginkan mungkin. Tapi entah kenapa gitu loh, selalu aja ada pertanyaan yang membuat kamu bengong. Kenapa ya? Kok saya cuma merasakan kebahagiaan itu kemarin, sekarang saya hampa? Pernah seperti itu? Ini yang ingin saya jelaskan kepada kamu. Dengerin baik-baik. Sekarang coba anggap saja kita lagi ngobrol ya. Saya ingin sebagai seseorang yang mungkin baru bisa kamu dengarkan suaranya atau kamu tonton videonya setiap hari, saya ingin untuk kali ini anggap saya hadir di sebelah kamu sebagai seorang sahabat. Gini loh, kita tuh sebagai manusia, berapapun umur kamu, kita sama. Dari kecil, sadar gak sih? Ingat deh, kita itu dididik untuk jadi orang yang paling cerdas. Betul apa enggak? Pelajaran apapun nilainya kita harus paling bagus. Kalau nggak paling bagus, aduh kayaknya tuh ada aja gitu hal-hal yang bikin kita kecewa. Apalagi kalau nilainya jelek, aduh nggak enak deh. Bawaannya dulu tuh pengen mengumpet gitu ya, pengen marah dan menyembunyikan nilai ujian kita dari orang tua. Karena apa? Pasti kalau nggak dimarahin ya kita harus siap tuh ngelihat muka orang tua kita sedih karena nilai ujian kita jelek. Betul apa enggak? Nah sekarang sadar nggak sih itu loh sumber perasaan sedih kamu bermula. Saya ulangi. Sadar nggak bahwa diri kamu nih suka ngerasa sedih sendiri walaupun sudah dapetin apa yang kamu mau, suka ngerasa kecewa sendiri, bahkan kadang-kadang saking bengongnya gitu ya kamu sampai sedih gitu nggak jelas kenapa. Sadar nggak itu loh penyebabnya. Kita waktu kecil
Ingat kan seberapa antusiasnya kita pengen menunjukkan hasil kita kepada orang tua, hasil ujian yang kita kerjakan. Ingat gak? Coba ingat-ingat lagi deh. Kita happy mau ujian gitu ya. Hasilnya lumayan sih. Cuman kenapa hasilnya kok selalu, maaf ya, begitu kita tunjukkan kepada orang tua mungkin tidak sebahagia yang kita pikir. Bahkan sekalinya kita nilai ujiannya jelek tuh, ingat gak sih orang tua kita sedihnya kayak gimana? Bahkan kadang-kadang teman-teman di kelas, guru kita di kelas malah menganggap kita sebagai orang yang, ya maaf ya, bisa terkesan tidak baik alias bodoh. Teman-teman, berhenti ya. Kamu itu berharga. Yang membuat diri kamu ngerasa kosong itu bukan karena kamu tidak punya apa-apa. Bukan. Yang membuat diri kamu merasa kosong adalah karena tujuan hidup kamu tuh gak jelas lagi. Bener gak? Coba sekarang saya tanya sama kamu. Tanpa harus kamu menjawab berdasarkan perkataan yang kamu suka dari motivator siapapun, dari buku apapun, dari dirimu sendiri. Saya mau tanya, jawab. Apa tujuan hidup kamu? Ingat, gak boleh jawab berdasarkan apa kata orang. Menurut dirimu secara murni. Dari dirimu sendiri, kamu tujuan hidupnya mau apa? Mau apa? Mau membahagiakan orang lain? Bagus, saya bangga. Caranya gimana? Bukannya selama ini kamu udah berusaha, tapi kok tetap sedih sih? Mau membuat bangga orang tua? Emangnya selama ini belum pernah? Tapi kok tetap sedih? Mau apa lagi? Nah kan? Pengen jadi orang yang berbakti di mata Tuhan. Hebat kamu. Tapi bukannya selama ini udah pernah? Tapi kok masih sedih? Masih kosong? Masih suka bengong? Kenapa? Kayak ada yang kurang gitu ya? Sebenarnya tujuan hidup kamu tuh cuma satu. Diri kamu ingin menjadi orang yang paham betul siapa sih saya, siapa sih aku, siapa sih diriku. Coba sekarang pejemin mata yuk. Pejemin mata dulu, ayo pejemin mata. Pejamkan mata sambil taruh tangan kiri di atas dada. Kemudian kamu dengarkan perkataan saya sambil kamu renungkan ya. Kamu tanyakan dengan suara yang jelas terdengar telingamu sendiri. Tanyakan dengan pertanyaan gini. Wahai diriku, maafkan aku karena selama ini mengabaikanmu. Sebenarnya, selama ini, wahai diriku, apa yang kamu inginkan? Mendadak, kenapa pengen nangis? Mendadak, kenapa kamu pengen sedih? Ayo. Udah buka mata sekarang. Lihat matanya berkaca-kaca. Seberapa berkaca-kaca tuh mata? Kenapa bisa berkaca-kaca begitu? Semakin air matanya itu mengalir dengan deras, semakin kamu memahami bahwa selama ini yang kamu kerjakan, maaf, tidak sesuai dengan apa yang batin kamu inginkan. Itulah yang membuat diri kamu berkaca-kaca sekarang matanya. Gini ya, saya kasih tahu sebuah hal yang pahit, tapi kenyataan. Kita itu sebenarnya sekolah, bukan dididik untuk menjadi budak loh. Tapi dididik untuk menjadi orang yang pintar dan menjadi diri sendiri. Itu yang harusnya dikendalikan tuh. Saya ulangi ya, kita ini capek-capek sekolah bukan untuk jadi budak. Tapi untuk menjadi pintar versi dirimu sendiri. Versi diri kita sendiri. Betul nggak? Setuju? Sekarang coba lihat diri kita masing-masing. Lihat diri kamu. Capek nggak sih kalau selama ini dipaksa untuk jadi orang lain mulu? Capek nggak sih diri kamu tuh sebenarnya bukan pengen jadi budak orang lain loh? Sebentar, saya mau ngomong ya. Saya tidak pernah menganggap pekerjaan itu harus sama. Misalnya semua orang harus jadi pengusaha. Enggak.
Semua orang harus jadi karyawan. Enggak. Setiap orang itu adalah juara di bidangnya masing-masing. Setuju? Setuju kan? Nah, sekarang lihat diri kita. Lihat diri kamu. Diri kamu nih udah menjadi dirimu 100% apa belum sih? Karena kebanyakan orang-orang yang bengong sampai nangis, kebanyakan orang-orang yang saya tanyakan pertanyaan yang seperti tadi itu, yang berkaca-kaca sampai kamu nangis barusan, itu mereka nangis karena selama ini tahu, iya mas, jujur loh, bener. Saya selama ini tuh melakukan sesuatu karena terpaksa mas, karena gak ada pilihan lain. Saya harus melakukan ini karena memang gak ada pilihan lain. Saya harus memilih pasangan itu karena gak ada pilihan lain selain dia. Saya memilih pekerjaan itu karena gak ada pekerjaan lain buat saya. Saya memilih nasib itu karena gak ada nasib lain buat saya, mas. Itu bukan yang jadi kemarahan kamu. Sekarang saya kasih tahu ya. Saya mau tanya. Coba jelaskan kepada saya dari dalam hati gimana ceritanya kamu bisa menemukan video ini. Bahkan pertanyaannya lebih dalam deh. Kalau kamu penonton Pagar Kehidupan yang lama. Gimana ceritanya dulu kamu bisa menemukan Pagar Kehidupan? Coba. Kamu cari. Betul? Kalaupun gak kamu cari, kamu masuk YouTube dulu dong. Kalaupun kamu dengar dari temen, harus ketemu temen dulu dong yang ngasih tahu. Dimanapun kamu ketemu saya, pasti harus ada usahanya dulu. Betul apa tidak? Lihat perubahan yang terjadi dalam hidup kamu deh dengan beberapa video Pagar Kehidupan yang sudah kamu tonton selama ini. Ada nggak? Alhamdulillah ada ya. Bahkan beberapa diantaranya bertestimoni banyak sekali perubahan hidupnya. Termasuk kamu nih, jangan-jangan perubahannya hebat. Gara-gara video-video saya. Nah sekarang coba renungkan deh. Yang hebat itu saya atau diri kamu? Yang hebat itu diri kamu. Kenapa? Karena diri kamu berusaha dulu kali, cuman gak sadar. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan, kalau kita ingin berubah, ada usahanya dulu. Usahanya susah gak? Ya coba inget-inget aja, kamu susah gak sih nemuin Pagar Kehidupan? Susah gak? Susah-susah gampang mas, tapi gak susah banget mas. Kenapa bisa gak susah? Karena kamu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu dia maksud saya. Manusia itu jadi susah bukan karena sesuatunya susah lagi, bukan. Sesuatu hal jadi susah itu karena kita berkehendak sesuai kehendak kita mulu, nggak mau ikutin jalan Tuhan, betul apa tidak? Bener nggak? Coba inget-inget deh. Tuhan udah ngasih arus nih ke depan, kenapa kita lawan pengen ke belakang? Tuhan udah ngasih arus nih ke kanan, kenapa kita lawan pengen ke kiri? Ya berat dong, salah siapa? Kita sendiri. Lihat bagaimana kamu menemukan Pagar Kehidupan. Apakah kamu mencari? Tidak. Tiba-tiba ketemu kan? Kenapa bisa gampang ketemu saya? Karena kamu mengikuti takdir Tuhan. Oh, udah waktunya nih sama Yang Maha Kuasa dikasih video Pagar Kehidupan. Ketemulah. Gak susah kan? Nah, ini yang saya maksud. Kemana aja dirimu selama ini? Coba deh. Mau sampai kapan sih diri kamu nih sebagai sahabat saya? Cari jodoh mulu, gak dapet-dapet, pekerjaannya gini terus, susahnya bikin kamu puyeng 7 keliling. Cari temen yang gak ketemu, yang temen bener-bener tulus lah. Atau kehidupan kamu kok, ya maaf banget dah dari dulu kok grafik kehidupannya ke bawah mulu. Mau sampai kapan kayak gitu? Mulai sekarang, jadikan video ini sebagai awal perubahan hidup kamu lagi. Yuk. Katakan dengan jelas ke dalam dirimu sendiri, saya sudah capek melawan arus yang digariskan Tuhan. Saya mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, saya terima. Saya jadikan video ini sebagai tamparan bagi hidup saya bertobat, saya capek, saya mau jadi orang baik aja yang tidak mau melawan kehendak Tuhan. Caranya gimana mas? Supaya saya tahu apa yang Tuhan kehendaki. Lihat di depan mata kamu ada apa sekarang. Lihat di mana posisi kamu saat ini. Hadapi itu, maju lagi, dan ingat. Hati kamu berkata apa, ikutin. Walaupun hati kamu perkataannya melawan 1000 orang, ikutin hati kamu. Lupakan 1000 orang itu. Betul? Setuju?
Orang nggak akan ada yang tahu siapa kita selain diri kita sendiri dan Tuhan yang menciptakan kita. Kalau yang paling tahu diri kita sendiri cuma Tuhan yang menciptakan kita dan diri kita sendiri, kenapa kita harus khawatir perkataan 1000 orang tadi sih? Betul nggak? Nah, sekarang pakai semangat kamu ini. Diri kamu sudah tahu harus kemana, sudah tahu salahnya di mana. Ingat, betapa mudahnya hidup kita kalau hidup kita tidak melawan garis yang ditentukan Tuhan. Rayu kehendak Tuhan agar berjalan seperti apa yang Dia kehendaki yang terbaik buat diri kamu menggunakan doa dan amal baik. Ketika Tuhan sudah memberikan jalan kepada kamu, terima, jangan dilawan. Dan ingat, hati kamu adalah satelit utamamu kepada Tuhanmu. Ikuti hatimu. Saya ulangi, ikuti hatimu. Jangan ikuti perkataan orang lain yang tidak memahamimu, karena yang memahami kita, cuman kita dan pencipta kita. Setuju? Lakukan ya. Jadikan video ini sebagai renungan kamu. Tonton video ini dan video saya yang lain berulang kali. Itu akan membuat jalanmu semakin terang. Insya Allah, seizin Tuhan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.